Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang metode short, quick short. Dimulai dari sini. Karena ini menggunakan GUI dan saya perlu meretun array yang sudah di short, maka di awal saya akan menggunakan quick short seperti ini. Tapi di bawahnya ada yang namanya overriding. Jadi walaupun nama metodenya sama, tapi jika parameternya berbeda, maka metode yang dipanggil akan berbeda. Jadi untuk di awal untuk codingan pada GUI, saya akan memanggil metode quickshot ini. Nah, saat di GUI sudah terpanggil metode quickshot ini, maka saya akan memanggil quickshot yang sebenarnya. Nah, masuk ke metode quickshot. Di sini parameternya ada 3, string array, in low, dan in high. Jika low lebih kecil dari high, maka di sini pivot index akan memanggil metode partition dengan parameter array-nya in low dan high. Lanjut memanggil quickshot, ini akan menjadi quickshot bagian bawah atau bagian yang lebih kecil, dan ini quickshot yang akan menjadi bagian yang lebih besar, karena di quickshot itu akan membelah array menjadi 2 bagian, yang dimana tengah-tengahnya itu adalah pivot index. Kita masuk ke metode partition. Partition di sini mempunyai parameter string arg, in low, in high. String pivot akan menggunakan arg dengan nilai array dengan indeks yang high. Jadi akan menggunakan array yang paling tinggi indeksnya atau yang paling kanan. In i akan diambil dari in low dikurang 1. Nah, di sini akan terjadi pengulangan. In j sama dengan nilai paling kecil, j kurang dari high, j akan increment. Jika array z compare to pivot kurang dari 0, atau jika arz di compare itu ini kan akan menghasilkan antara 2 bilangan. Jika lebih besar maka akan menghasilkan 1, jika lebih kecil akan menghasilkan 0. Karena misalnya ini menghasilkan 1 itu lebih besar dari 0, maka ini tidak terjadi. Tapi jika ini compare itu ini salah, maka akan menghasilkan 0. Dan di sini 0, maka akan masuk ke sini i plus kita menjadi arg dengan indeks i akan menjadi arg dengan indeks z, argz akan menjadi temp. Bit ke bawah, string temp sama dengan string temp akan diisi argi yang dengan argi plus 1. ARI plus 1 akan diisi dengan AR dengan indeks high di sini. Selanjutnya AR high akan diisi dengan temp dan akan mereturn I plus 1. Yang direturn akan kembali ke sini, maka dapatlah partition. Lalu nanti partition nanti akan akan kembali ke sini dan menjadi nilai pivot index. Pivot index nanti akan berulang dimasukkan ke sini. Ini lagi memanggil ini lagi, ini memanggil ini juga dengan ini. Nanti setiap array akan terbagi-bagi dengan pivot indeksnya masing-masing. Yang di akhir, yang pada akhirnya semua
array akan kembali 1 dan nilainya akan tergugut sesuai dari sortingnya akan menjadi dari kecil ke paling besar. Nah, kita akan coba implementasinya. Besar di sini akan saya kan jumlah data kita akan masukkan 5, di sini akan menjadi misal ini angka 4, angka 8, angka 2, angka 12, dan ini angka 1. Kita akan memakai metode algoritma sorting quick dan kita akan lihat hasil sortingnya menjadi 1. Nah, karena ini datanya berupa string, maka dia akan mengambil yang paling depan dulu untuk diurutkan, tidak mengambil nilai yang paling kecil, karena di sini 1 dan di sini 1 juga, maka dia akan mengambil 1 dulu yang paling depan, 1 baru 2, 4 dan 8. Itu cara pengurutan sortingannya. Nah, kita akan coba implementasi lagi. Ini kita masukkan 6, di sini akan 1, 3, 5, 6, 2, 3. Kita pilih dulu quick. Nah, hasil sorting akan 1, 2, 3, 3, 5, 6. Reset lagi. Kita coba masukkan 5. Jumlah datanya 5, kita plus. Ini akan jadi yang misalnya 4, 8, 12, 1, 7, 4. Kita coba quick sorting, akan menjadi itu. Kita akan lanjut coba searching, dan coba cari 7, search, akan ketemu element indeks ke 3. Kita akan coba di 4, search, dan akan menjadi 1, 2. Ya, segitu. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Sebelumnya, bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang sangat mudah dipahami, tetapi tidak efisien untuk data yang besar. Nah, algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan menukarkan elemen-elemen hingga seluruh array terurut. Oke, kita masuk ke codingan. Baris yang ini digunakan untuk mendapatkan panjang array. Lalu untuk variabel ini adalah variabel boolean yang digunakan untuk menandai apakah ada pertukaran yang terjadi dalam suatu iterasi. Ini membantu untuk mengoptimalkan algoritma, sehingga jika tidak ada pertukaran yang terjadi dalam satu iterasi, maka array dianggap sudah terurut. Oke, kita masuk ke loop pertama. Loop pertama ini digunakan untuk mengulang iterasi sebanyak n kurang 1. Oke, n tadi itu adalah panjang array ya kan, n kurang 1. Setiap iterasi ini akan mengurutkan elemen terbesar ke paling belakang dari array. Di dalam loop yang pertama ini ada variabel swap. Yang tadi boolean swap, cuman ini diisi dengan nilai false, yang berarti belum ada pertukaran yang terjadi di awal iterasi. Oke, kita masuk ke loop yang kedua. Loop yang kedua ini digunakan untuk membandingkan dan menukar pasangan elemen yang bersebelahan dalam array. Jika elemen array J lebih besar dari array J plus 1, nah ini array J, array J, nah ini. Jika elemen array J lebih besar dari array J plus 1, maka keduanya akan ditukar.
dan swap akan diatur sebagai true untuk menandai adanya pertukaran. Nah, sebagai true. Di sini algoritmanya. Jika J ini lebih besar daripada J plus 1, maka akan ditukar. Kan swap. Swap akan true. Nah, setelah selesai loop kedua, jika swapnya masih false, itu berarti tidak ada pertukaran. Dalam satu iterasi ya, yang menunjukkan bahwa array sudah terurut, maka iterasi akan berhenti dengan menggunakan break. Oke. Diulang terus loh sampai semuanya terurut. Oke. Jika sudah terurut, maka akan direturn. Nah, hasil akhirnya adalah array yang telah terurut, yang kemudian direturn dengan return array. Return ARR. Oke. Kita masuk ke GUI-nya karena kami menggunakan GUI. Sini saya contohkan kita menggunakan 4 data atau n-nya ada 4. N sama dengan 4. Data pertama 45, data kedua 67, data ketiga 0, data keempat 55. Oke, di sini kita akan pilih algoritma sorting bubble. Lalu kita klik sorting. Maka dia akan berurut sesuai dengan paling kecil ke paling besar. Oke. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan teman-teman saya, tetapi dengan metode sorting yang berbeda, yaitu selection sort. Oke, sekarang kita kecilkan dulu kameranya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita ada selection sort, di mana kita menggunakan tipe data awal, yaitu string. Oke, string array. Kemudian masuk ke integer n, kita inisialisasi sama dengan array length. Nah, baru kita lakukan perulangan for, yaitu dimana integer i kita isi dengan sama dengan 0, dimana apabila i kurang dari n kurang 1, maka kita lakukan i tambah 1 atau increment. Kemudian masuk, jadi kita tuh harus punya variabel di mana fungsinya itu untuk menampung indeks yang akan disimpan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita punya min index sama dengan i untuk menampung indeks tersebut. Kemudian kembali kita lakukan perulangan for integer j sama dengan i tambah 1. Jadi selection sort itu ngikut. Kalau data yang pertama sudah ditetapkan, dia nggak ngecek lagi. Nah, jadi apabila j kurang dari n, maka increment j tambah 1, masuklah ke pengecekan percabangan if, yaitu array j compare to array min index. Di sini ada compare to karena kita memiliki tipe data awal string, kita ubah menjadi integer, lalu kurang dari 0. Kenapa? Karena kita menerapkan descending. Jadi pada descending ini berarti bilangan indeks paling besar ke berapa yang kita tampung, bukan sebaliknya. Bukan indeks yang paling kecil, itu ascending. Jadi kita di sini menggunakan descending, kemudian masuk ke min index sama dengan j, maka ini berarti kita sudah
menyelesaikan satu baris untuk pengecekan. Nah, kemudian baru kita lakukan swap atau tukar nilai. Nah, dengan cara seperti ini. String masuk ke temporary, penampungan sama dengan array min index. Kemudian array min index kita tukar dengan array i. Lalu array i kita tukar kembali menjadi temporary. Nah, begitulah mungkin kita langsung return array, kita cek langsung implementasinya pada GUI seperti ini. Nah, jadi misal kita punya jumlah data ada 6. Oke, tambahkan. Kemudian untuk nilai data pertama itu kita 9, bebas saja ya. Oke. Lanjut. Nah, kita sudah menginputkan data di sini 92485. Kemudian kita sorting tadi menggunakan section sort. Jadi kita sorting. Nah, maka akan tersorting dari nilai yang paling kecil sampai yang terbesar. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Jadi inilah mekanisme selection sort. Oke, misal kita mau mencari data nilai 9, kita search. Nah, elemen ditemukan pada indeks kelima. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tepat ya teman-teman, berarti programnya berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Oke, kita clear. Oke. Baik, begitulah pembahasan mengenai sorting dari kami. Kita sudah belajar banyak, di mana kita belajar mulai dari quick sort, kemudian dilanjutkan dengan bubble sort, dan ditutup dengan menggunakan selection sort. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dengan mudah dimengerti dan diimplementasikan oleh kawan-kawan semua. Berikutnya, terima kasih banyak kepada Bapak Andi Parmadi selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data ini. Dan terima kasih banyak juga untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.